لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bab Mustofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid, saldo kas yang lalu sebesar 10.299.560 rupiah. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar 7.140.000 rupiah. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar 1.500.000 rupiah, bidang idaroh sebesar 631.000 rupiah, bidang riayah sebesar 1.279.500 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 14.029.060 rupiah. Amir Masjid menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam hari ini ialah beliau Bapak Dr. Ahmad Hafid MHI. Sedangkan khotib dan imam Jumat yang akan datang ialah Bapak Kiai Haji Masruhin MSI. Kemudian yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:45. Demi menjaga keutuhan sholat Jumat, mohon para jemaah tidak berbicara ketika khutbah dimulai, dan bagi yang membawa alat komunikasi atau handphone harap dinonaktifkan. Kemudian yang keempat, Masjid Bab Mustofa secara rutin melakukan kegiatan berbagi kepada jemaah. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. Kegiatan ini didukung oleh Yatim Mandiri dan SMK Kesehatan Bojonegoro. Kemudian yang kedua, posko Jumat Berkah yang dilaksanakan setelah sholat Jumat. UPZ Masjid Bab Mustofa menerima dan menyalurkan nasi bungkus, makanan ringan dan minuman kepada jemaah sholat Jumat di Masjid Bab Mustofa. Yang terakhir adalah subuh berbagi yang dilaksanakan setelah sholat subuh setiap hari Ahad. UPZ Masjid Bab Mustofa bersama dengan Yatim Mandiri Bojonegoro berbagi sayur dan lauk pauk kepada jamaah sholat subuh di Masjid Bab Mustofa. Bagi jamaah yang ingin ikut partisipasi atau berdonasi berupa alat kesehatan, nasi bungkus maupun sayur bisa menghubungi panitia di kantor takmir Masjid Bab Mustofa. Demikian atas perhatiannya, sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anitid din. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wal ikram. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, hari ini kita semuanya oleh Allah ditakdir untuk bisa hadir di tempat ini, laksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sebuah nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya, karena kadang-kadang ada orang yang punya kesempatan tapi dia tidak diberi iman. Ada orang yang diberi iman tetapi tidak diberi kesempatan untuk hadir karena sakit. Oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat iman dan kesehatan ini. Semoga Allah memberikan tambahan dan melanggengkan nikmatnya kepada kita semuanya. Allahumma. Salawatullahi wassalamuhu semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan semoga kita termasuk umatnya yang bisa bertemu Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan bisa masuk surga bersama Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, barusan saja 10 hari yang lalu kita menikmati tahun baru yang dirayakan oleh hampir seluruh umat di dunia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Semuanya bersuka cita atas datangnya tahun baru. Ada yang merayakannya dengan menggelar pesta, ada yang merayakannya dengan pergi ke tempat-tempat hiburan, ada yang merayakannya dengan membaca istighosah dan kalimat-kalimat thayyibah. Ada juga yang tidak merayakannya karena memang tidak ada kesempatan untuk merayakan. Namun hal yang perlu diingat bahwa datangnya
tahun baru ini menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah. Dan dalam hal ini berarti kesempatan kita untuk hidup di dunia ini semakin berkurang. Oleh karena itu hal yang paling baik dalam melihat atau memanfaatkan momen itu adalah bahwa kita harus berintrospeksi, kita harus bermuhasabah. Lihat apa yang sudah kita capai di tahun-tahun yang kemarin dan apa yang akan kita rencanakan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Ada sebagian anak muda 3 tahun baru dia tidak merayakan dengan pesta-pesta tetapi merayakan dengan makan-makan. Dengan kuliner khas bakar-bakaran. Jika saya tanya, kenapa pakai kuliner bakar-bakaran? Dia beralasan bahwa dia akan membakar masa lalu yang buruk dan akan memulai dengan masa akan datang yang lebih baik. Kalau memang tujuannya seperti itu untuk berintrospeksi dan menjadikan hidup kita lebih baik, tentu yang demikian itu adalah sangat baik. Karena ketika bertambahnya umur, bertambahnya tahun, ini ada hal yang perlu kita sadari bersama. Ya, ini tentang betapa pentingnya sebuah waktu. Sampai-sampai Allah itu berfirman dengan surat Wal Asri, demi masa. Bahwa waktu itu sangat penting. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, wali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal kebaikan. Oleh karena itu, bagi yang usianya sudah menginjak 50 tahun ke atas, adalah mulai berprestasi untuk persiapan di tahun yang akan datang dengan lebih banyak meningkatkan amal ibadah. Karena yang namanya hidup pasti ada batasannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah cerita-cerita, hanya sebuah permainan belaka. Bagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya aibun walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau yang nantinya akan berakhir ketika saatnya sudah tiba. Oleh karena itu, persiapan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita ini menjadi hidup yang lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min ansihi bahwa robikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu sawaun min amsihi. Barang siapa yang harinya ini, hari sekarang ini sama dengan yang hari kemarin, berarti tidak ada peningkatan. Bahwa mabunun orang seperti itu termasuk orang yang tertipu atau yang menipu. Famangkana yamuhu syarran min amsihi, barang siapa yang hari sekarang lebih buruk dari yang hari kemarin, maka orang yaitu bahwa mabunun orang-orang itu adalah orang yang salah. Maka Nabi memberikan konsep bahwa orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mantala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatan. Tapi sebaliknya orang yang buruk adalah orang mantala umruhu wa syarra amalu. Orang yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatan. Na'udzubillah. Oleh karena itu
kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berbuat kebaikan. Karena orang yang berbuat kebaikan itu kembalinya akan masuk ke dalam dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang berbuat keburukan, keburukan itu pun akan kembali kepada dia. Maka resep yang terbaik adalah bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada beberapa resep supaya kita ini bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana yang selalu kita doakan. Setiap akhir kita sholat selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik. Kita setiap hari berdoa seperti itu, tapi jika tidak ada usaha untuk memperbaikinya, tentu doa itu tidak akan nyambung untuk kemakbulan. Maka Rasulullah memberikan resep bagaimana kita ini bisa hidup dengan lebih baik, hidup lebih bahagia. Pertama adalah dengan mendapatkan rizki yang halal. Jika rizki yang halal kita dapatkan, maka ibadah kita akan diterima. Doa kita akan dikabulkan. Keluarga kita akan bahagia. Kita jauh dari sakit. Kita jauh dari permasalahan. Ketika rezeki kita halal, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Hidup akan jadi tenang. Tetapi sebaliknya ketika rezeki kita tidak halal alias haram, maka ibadah kita tidak diterima. Bahkan mungkin ada efek-efek negatif yang akan mengenai orang yang rezekinya haram tersebut. Seperti keluarga yang tidak tentram, anak-anak yang tidak taat, dan mungkin bahkan tubuh yang sakit. Oleh karena itu, kata Rasulullah, ketika seorang ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal, maka dia telah mendapatkan satu kenikmatan hidup bahagia. Yang kedua, untuk menjadikan hidup kita menjadi bahagia, yang kedua adalah dengan memiliki sifat qanaah, sifat menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan kita ini qanaah yang negatif atau pasrah tanpa usaha, tetapi adalah qanaah dalam artian yang positif, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, untuk bisa seperti itu, kita sebaiknya melihat orang yang ada di bawah. Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ada di atasmu. Jika kamu ingin hidup qanaah, hidup menerima dengan takdir Allah. Orang yang punya mobil berterima kasih, bersyukur kepada Allah ketika melihat orang yang naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor pun bisa bersyukur kalau kita melihat orang yang naik sepeda ontel. Orang yang sepeda ontel pun bisa bersyukur ketika dia melihat ada orang yang berjalan kaki. Orang berjalan kaki pun bisa bersyukur kalau kita bisa melihat ada orang meskipun punya kaki tapi dia tidak bisa berjalan. Maka dengan kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita bisa merasakan betapa Allah itu Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Kita bersyukur bahwa ternyata ada orang yang lebih menderita dari kita. Sehingga dengan syukur itu Allah akan melanggengkan nikmatnya kepada kita
dan bahkan menambahkan kepada kita. Bagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, untuk bisa hidup bahagia adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya harta yang berlimpah, punya jabatan yang tinggi, punya segalanya, tapi jika kita tidak beribadah kepada Allah, maka kebahagiaan itu hanyalah semu sementara. Ketika semuanya sudah dipanggil oleh Allah, maka apa yang kita usahakannya itu tidak akan berguna apa-apa. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, maka itu adalah bagian dari nikmat Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun." Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk menyembah Allah. Yang keempat, untuk bisa merasakan rasa hidup bahagia adalah dengan merasa senang, merasa nikmat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita merasa ada ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa merasakan kita tenang ketika kita membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dia mungkin sholat, akan tetapi sholatnya mungkin hanya sebatas untuk memenuhi kewajibannya. Sholat, habis sholat, buru-buru untuk selesai. Al-Quran pun ketika suruh baca, mungkin hanya 1 ayat, 2 ayat sudah tidak terasa nikmat. Ketika kita keadaan seperti itu, maka berusahalah untuk bagaimana merasakan bahwa ibadah yang kita jalani itu adalah ibadah yang bisa kita rasakan kenikmatan. Kalau kita sudah memiliki semuanya itu, maka itulah sesungguhnya kebahagiaan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di momen yang sangat bagus ini, apalagi berkaitan dengan bulan-bulan ini adalah bulan Rajab, kita berdoa semoga apa yang diberikan oleh Allah itu menjadi berkah. Umur kita berkah, rezeki kita berkah, jabatan kita berkah, keluarga kita berkah. Dan semuanya yang diberikan oleh Allah ini semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ketika di bulan Rajab dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Tidak terasa baru saja pelaksanaan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di Ramadan, kita sudah bentar lagi, 2 bulan lagi, kita juga akan memasuki bulan. Begitu cepatnya umur kita, dan begitu sadisnya waktu itu. Waktu tidak mempedulikan siapa saja. Siapapun yang tidak bergegas pasti akan tertinggal. Siapa yang tidak akan memakan waktu pasti akan berubah. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup khutbah pertama ini dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Qulu qouli hadza fal azim wa lakum wal mu'minin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa anhim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salliman tasliman katsiran. Ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum wattaqun nar walau bisyikki tamri innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wasanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa ya ayyuhal mu'minun min jinnati wa insi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amwat Allahumma aslihna salahul mu'minin wa salahihim salahan wa falahul muslimin Allahumma ahlika man yahlaki salahuna wa salahul muslimin Allahumma jaddid sufufana muslimin warzuqna wa iyyahum bittaqwa wal iman Allahumma ta'anal bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minhu wa batan min baladina idnya khasah wa sal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله